Bab 2. Dalam perjalanan pulang, Asea melamun. Ia terus memikirkan tentang perjodohan yang papanya pernah bicarakan. Tapi sampai saat ini, Asea tidak pernah menggubrisnya. Nona cantik, tegur Bobby yang tiba-tiba mengagetkan Asea dan terhenti dari lamunannya. Apa sih, Ces? Kembali terdiam dan hanya menatap jalan dari balik kaca jendela mobil. Dari tadi, Nona Bos melamun saja, lanjut Bobby. Asea masih dalam diamnya, tidak peduli dengan asistennya yang sejak tadi mengoceh terus. Diana yang duduk di belakang bersama Bobby langsung memberi Bobby kode agar diam. Tidak lama kemudian, akhirnya mereka sampai di rumah mewah berlantai 2 milik Asea. Asea memang anak konglomerat, tapi semenjak dia menjadi artis dan perusahaannya yang bergerak di bidang kosmetik semakin sukses karena memiliki cabang di mana-mana. Ia memilih pisah rumah yang ia beli dengan hasil jerih payahnya sendiri. Walau pisah rumah dengan orang tuanya, tapi Asea tetap sering ke rumah orang tuanya karena ia tahu kalau ia hanya memiliki satu saudara. Ia bungsu, sedangkan kakaknya seorang lelaki yang saat ini memimpin perusahaan milik papanya. Asea tahu kalau dia tinggal di satu kota dengan orang tuanya, ia tetap sadar kalau ia jarang berkunjung, maka pasti orang tuanya akan merasa kesepian karena ia adalah putri mahkotanya yang sangat mereka sayangi. Begitupun dengan kakaknya yang selalu menelpon dan mengirimkan pesan kepada adik kesayangannya untuk memastikan kalau dirinya selalu dalam keadaan baik. Supir membukakan pintu mobil. Asea dan kedua asistennya turun dari mobil. Kedua asisten itu memegangi gaun Nona Bosnya yang begitu panjang. Sedangkan keempat timnya, Arman, Ridwan, Agus, dan Rifki menuju ke rumah sebelah yang masih satu halaman dengan rumah mewah Asea. Asea sengaja membangun rumah berlantai 1 di samping rumah untuk tempat tinggal para tim, supir, dan tukang kebunnya karena mereka semua adalah lelaki. Jadi Asea sengaja memisahkan rumahnya dengan mereka karena Asea tahu kalau mereka bukan muhrimnya dan rumah itu sekaligus menjadi kantor bagi Asea dan timnya. Mendengar mobil Asea terparkir, kedua ART Asea, Bi Ina dan Bi Sumi langsung keluar membukakan pintu, sedangkan Diana dan Bobby ikut berjalan di belakang Asea sembari memegangi gaun Nona Bosnya hingga ke lantai 2 kamarnya. Asea masuk ke dalam kamar, kedua asistennya ikut masuk. Bobby melantukkan semua barang branded Asea ke tempatnya masing-masing, sedangkan Diana membantu Asea mengganti pakaian di ruang khusus yang tidak akan dilihat oleh Bobby. Terima kasih ya, ucap Asea kepada kedua asistennya yang setelah semuanya beres. Kedua asisten pribadinya itu tak lain adalah sahabat Asea. Waktu Asea kuliah dulu, mereka lebih memilih ikut kerja bersama Asea karena gajinya yang begitu banyak. Bobby dan Diana berpamitan untuk pulang. Kami balik dulu ya Tuan Putri, ucap Bobby menggoda Asea. Oh, langsung pulang balik ke rumah ya? Biasanya kamu nginap di sebelah Ces bareng tim. Diana balik juga? Tanya Asea. Iya bos, kami balik saja, soalnya sudah berhari-hari tidak pulang, jawab Diana seraya terkekeh. Oh, ya sudah, kalian hati-hati ya. Bobby memang kadang tinggal di rumah sebelah karena notabene
Ia memang seorang laki-laki, tapi karena sikap centil dan manjanya, makanya ia dijuluki Inces. Kali ini, Bobby lebih memilih pulang ke rumah dulu. Begitupun dengan Diana. Ia juga kadang nginap di rumah Asia. Ia memiliki kamar khusus di lantai bawah di rumah Asia ini. Bobby dan Diana kembali ke rumah mereka masing-masing. Masih diantar supir Asia. Begitupun kedua bodyguardnya itu pulang ke rumah masing-masing mengendarai moge yang Asia berikan selama mereka menjadi karyawan Asia. Mereka langsung pulang karena pekerjaan menjaga nona bosnya sudah selesai hari ini. Setelah kendaraannya mereka keluar, Pak Satpam segera menutup kembali gerbang rumah. Di dalam kamar, Asia masih duduk termenung. Di atas tempat tidur empuknya, ia kemudian mengambil ponselnya di atas nakas dan duduk sejenak di pinggir kasur, sambil menyandarkan tubuhnya di tempat tidurnya. Ia lalu membuka pesan dari ponselnya yang sejak tadi tidak ia baca. Salah satunya pesan dari kakaknya, Denis Atmaja. Kak Denis, rumah masih ya. Dek, besok siang kamu tidak ada jadwal kan? Papa dan mama tunggu kamu di rumah. Dari tadi kakak telepon tapi tidak kamu angkat. Begitulah pesan dari Denis yang masuk ke ponselnya. Setelah membaca pesan kakaknya, Asia menyimpan ponselnya tanpa membaca pesan dari yang lain. Termasuk salah satunya pesan dari Andre, yang notabene Andre adalah orang yang spesial dalam hidup Asia saat ini. Karena Asia terlalu stres memikirkan perjodohan itu, akhirnya ia memilih membaringkan tubuhnya tanpa membuka pesan lain, yang akhirnya Asia langsung terlelap dalam tidurnya. Jangan lupa like, subscribe, tekan loncengnya, dan terima kasih sudah menonton.